Shalom. Hari ini saya mau share lagi tentang misteri Elohim yang tertulis di dalam Wahyu pasal 10 ayat 7. Mari kita baca dulu dua bagian firman Tuhan ini. Wahyu 10 ayat 7 dan Wahyu 11 ayat yang 15 dan 19. Demikian tertulis. Namun pada hari-hari suara malaikat yang ketujuh akan segera meniup sangkakalanya, maka rahasia Elohim harus digenapi sebagaimana Dia telah memberitakannya kepada para hambanya sendiri, yaitu para nabi. Demikian kita lihat Wahyu pasal 11, cukup panjang, 15 sampai 19 ayatnya. Dan malaikat yang ketujuh meniup sangkakala, dan terjadilah suara-suara yang nyaring di dalam surga yang berkata, kerajaan-kerajaan di dunia ini menjadi milik Tuhan kita dan Mesiasnya, dan Dia akan memerintah sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang sedang duduk di tahtanya di hadapan Elohim, mereka tersungkur dengan wajahnya dan mereka menyembah Elohim dengan mengatakan, kami berterima kasih kepada Engkau, ya Yahweh, Elohim penguasa semesta, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Karena Engkau menggenggam kuasa-Mu yang besar itu, dan Engkau memerintah. Dan bangsa-bangsa menjadi marah, dan murka-Mu datang. Dan saatnya orang-orang mati dihakimi, dan memberikan upah kepada hamba-hamba-Mu, para nabi, kepada orang-orang kudus, dan kepada orang-orang yang takut akan nama-Mu, kepada yang kecil dan yang besar, kepada yang besar, dan menghancurkan mereka yang menghancurkan bumi. Dan terbukalah tempat kudus Elohim di surga, dan terlihatlah tabut perjanjiannya di tempat kudusnya, dan terjadilah kilat-kilat dan suara gemuruh dan guntur-guntur dan gempa bumi serta hujan es yang dahsyat. Firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang sangkakala ketujuh, di mana dikatakan dalam Wahyu 10 ayat 7 bahwa ketika malaikat ketujuh akan meniup sangkakalanya, maka rahasia Elohim, dalam satu terjemahan lain mengatakan misteri Elohim, itu harus digenapi sebagaimana Dia telah memberitakan kepada para nabi. Nah, hari ini kita ingin mengerti apa misteri Elohim itu. Misteri ini sesuatu kebenaran, tapi yang sudah dinyatakan kepada hamba-hambanya. Misteri Elohim inilah yang akan menyelesaikan, katakanlah, drama kehidupan ini. Karena tanpa Elohim, misteri Elohim ini dibukakan, maka kehidupan ini menjadi seperti sesuatu yang membingungkan. Saudara, akan kemana kita ini semuanya? Tetapi ketika misteri Elohim dibukakan, maka akan menjadi jelas. Inti daripada misteri Elohim itu dalam ayat 15 yang kita baca tadi adalah bahwa Elohim akan memerintah bumi ini. Nah, kita harus mengerti dulu bahwa pengertian memerintah ini apa di sini. Karena pada kenyataannya bahwa memang Tuhan berkuasa atas bumi ini, atas alam semesta ini. Firman Tuhan katakan tidak ada satu pun burung jatuh ke bumi ini di luar kehendak Dia. Bahwa Dialah yang mengatur segala sesuatunya, menentukan segala sesuatu. Manusia boleh berencana, tapi Tuhan juga yang menentukan. Tetapi yang dimaksud di ayat ini adalah Tuhan memerintah itu adalah Dia memerintah dari dalam. Dia memerintah dari dalam hati manusia. Melalui kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga, Tuhan taruh benih hidup dalam hati kita, benih firman, dan Dia memerintah dari dalam. Itu yang dimaksud di ayat 15 ini, bahwa Elohim akan memerintah bumi ini. Bukan pemerintah yang di luar, di mana Tuhan berkuasa. Saya coba membedakan istilah dua pemerintahan. Ada pemerintahan Elohim yang di luar, di mana Dia berkuasa atas segala sesuatu, Dia menentukan segala sesuatu.
rambut kepala kita pun terhitung. Tiada yang terjadi di luar kehendak Bapa. Itu pemerintahan yang di luar. Tapi pemerintahan yang di dalam hati kita melalui hidup Kristus itu, ini yang dibicarakan. Inilah yang menjadi misteri Elohim, di mana Dia akan memerintah dari dalam hati manusia. Nah, sebelum kita masuk kepada inti daripada apa maksudnya memerintah, apa maksudnya memerintah manusia dari dalam hati ini, sebelum kita masuk ke dalam detail daripada misteri Elohim ini, kita coba melihat dulu kitab Wahyu ini sebenarnya kitab apa ini. Karena banyak orang salah mengerti tentang kitab Wahyu. Banyak orang menyangka bahwa kitab ini suatu kitab yang membingungkan, bahkan banyak mengatakan mengerikan, karena ada banyak kejadian-kejadian yang mengerikan. Tapi saudaraku, kalau kita melihat sifat dasar dari kitab ini, sungguh kitab ini adalah kitab pemulihan, kitab yang sangat positif, kitab yang merupakan bagaimana kerajaan surga datang ke bumi ini, bagaimana Tuhan hadir, dan akhirnya berjalanlah pemulihan itu sampai kepada langit dan bumi yang baru. Kalau kita mengetahui bahwa bahasa kitab Wahyu ini adalah bahasa simbol, seperti yang kita tahu bahwa ayat 1 pasal 1 itu, bahwa Yesus berbicara pada hambanya Yohanes, menyatakannya itu istilah Yunani semaino, yang berasal dari akar kata sema, yang artinya simbol. Jadi Yesus berbicara melalui malaikatnya kepada Yohanes, Dia menggunakan bahasa simbol. Sehingga kalau terjadi bahwa bumi dihancurkan, laut, gunung-gunung, sungai, manusia dihancurkan, itu berarti ciptaan yang lama dihancurkan, terus dihancurkan menuju kepada langit dan bumi yang baru. Sehingga kitab ini sangat positif, kitab pemulihan segala sesuatu, kitab bagaimana Tuhan memerintah. Kalau kita mengerti bahasa itu adalah bahasa simbol. Nanti kita akan masuk ke dalam inti daripada misteri Elohim. Ada 4, kita melihat pembacaan kita tadi. Mari kita coba lihat lagi tadi ayatnya itu, yang di pasal 11. Ada 4 yang dimaksud daripada misteri Elohim itu. Memang misteri Elohim itu adalah Elohim memerintah. Dikatakan di ayat yang ke-15 bahwa kerajaan di dunia ini menjadi milik Tuhan dan Mesiasnya. Artinya milik Tuhan dan orang-orang kudusnya, yang diurapinya maksudnya. Jadi kerajaan dunia ini semuanya. Tidak ada lagi kerajaan yang tidak menjadi milik atau dikuasai oleh kerajaan Tuhan dan yang diurapinya. Memang itu intinya, memerintah. Tetapi apa maksud detailnya daripada misteri Elohim ini? Kita lihat, perhatikan ayat yang ke-18, nomor 1. Bahwa dikatakan di situ saatnya orang-orang mati dihakimi. Nah, ini kita harus mengerti, istilah mati di sini tentunya bukan artinya kuburan. Tetapi mati di sini artinya orang yang tidak memiliki hidup Kristus dalam hatinya. Orang mati, orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, yang memiliki jenis kehidupan yang kita katakan jenis kehidupan maut, yang dikuasai oleh iblis. Ini yang dimaksud orang-orang mati. Orang-orang mati akan dihakimi. Nah, sekarang kita harus mengerti dulu pengertian penghakiman, karena selama ini banyak orang menyangka bahwa penghakiman selalu negatif. Padahal Alkitab katakan, mari kita baca di Yesaya 26 ayat ke-9 demikian. Dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, perhatikan ini. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Jadi penghakiman itu bertujuan agar penduduk bumi belajar apa yang benar. Jadi ada unsur koreksi, unsur disiplin demi kebaikan. Penghakiman itu memang ada unsur penghukumannya, di mana orang akan menerima apa yang diperbuatnya. Tetapi itu hanya satu sisi saja. Sisi lain daripada penghakiman adalah koreksi, memperbaiki, dihakimi supaya orang dunia atau penduduk bumi mengenal apa yang benar. Jadi misteri Elohim ini, yaitu Tuhan memerintah bersama orang kudusnya, menghakimi orang-orang mati, supaya orang-orang mati
selain memang dia dibalaskan perbuatannya, tetapi juga dikoreksi agar mereka orang-orang mati ini mengenal apa yang benar, supaya orang-orang mati ini diselamatkan. Itu tujuannya. Jadi tujuannya korektif, ya, bersifat mengoreksi. Ini yang pertama, inti daripada misteri Elohim. Yang kedua, dikatakan di sini bahwa memberikan upah kepada hamba-hamba Tuhan. Nah, jadi ketika misteri Elohim ini dibuka, sangkakala itu berseru, maka yang kedua pemahamannya, memerintah itu, Elohim memerintah, artinya dia memberikan upah kepada para hamba-hambanya, anak-anak Tuhan yang zaman ini mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apa upahnya ini? Yaitu menjadi raja-raja dan imam-imam. Menjadi raja artinya ikut memerintah bersama Tuhan Yesus. Menjadi imam artinya mengetengahi antara Elohim dengan orang mati. Kita menjadi imam. Kita mengoreksi, mendidik, mendisiplin, memberita firman Tuhan. Ini upah bagi kita yang saat ini melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, Alkitab mengatakan demikian, bahwa menghancurkan, ini pengertian Elohim memerintah ini, menghancurkan mereka yang menghancurkan bumi. Siapa ini mereka yang menghancurkan bumi? Kalau kita lihat di pasal 17, 18, 19, itu jelas terlihat bahwa yang menghancurkan bumi ini adalah Babel. Kalau kita pikir Babel ini siapa? Memang dalam sejarah ada kota namanya Babel. Daerah Irak itu ada kota di sana namanya Babel. Itu memang kota sejarah. Tetapi kalau kita lihat di Alkitab ini, karena di sini sudah menjadi bahasa simbol. Babel itu merupakan simbol. Saudara, dikatakan Babel ini, misteri Babel ini, dia adalah pelacur, perempuan pelacur. Sudah tahu Alkitab selalu mengatakan perempuan itu adalah simbol daripada gereja. Babel ini berarti suatu pemerintahan gereja yang korup, seperti pelacur, menerima banyak benih dari banyak orang. Jadi gereja pelacur ini menerima firman Tuhan, tapi juga firman-firman yang lain, membangun suatu pemerintahan sendiri untuk kemuliaan sendiri. Ini merusak bumi. Ketika datang pemerintahan Elohim, yang ketiga yang terjadi adalah Babel ini harus dihancurkan. Pasal 17-18, kalau lihat detailnya, kita akan melihat bagaimana Babel akan dihancurkan. Itu yang ketiga. Kemudian berikut yang terakhir, yang keempat. Ketika pemerintahan Elohim datang, ketika misteri Elohim dibukakan, maka dikatakan di sini ayat 19, yang terakhir. Dan terbukalah tempat kudus Elohim di surga, dan terlihatlah tabut perjanjiannya di tempat kudusnya. Dan terjadilah kilat-kilat dan suara gemuruh dan guntur-guntur dan gempa bumi serta hujan es yang dahsyat. Apa ini artinya terbuka tempat kudus? Di sini tempat kudus memakai istilah Yunani naos, yang berarti bukan bangunan fisik, tetapi itu artinya tubuh kita ini. Jadi yang dimaksud bukan bait suci yang gedung, tapi dia itu tubuh kita. Kemudian di sini testimoni, tabut perjanjian. Ini testimoni berasal dari kata testis, bahasa Latin. Zaman dulu testis itu artinya, orang memahami dalam dunia sekuler itu artinya suatu benih kehidupan. Orang laki-laki ada testisnya, itu artinya benih kehidupan. Dia bisa memberikan suatu kehidupan. Istilah sekuler juga pada waktu itu sama dengan istilah rohani. Testimoni artinya benih hidup. Jadi ketika tempat kudus ini terbuka, maka keluarlah, ini gereja, artinya kita yang melayani, keluarlah benih hidup itu. Kita memberikan benih kehidupan Kristus itu. Anugerah terbuka. Pemerintahan Elohim itu berarti yang keempat itu adalah anugerah terbuka. Mengalirkan air hidup. Bahkan di pasal 22, ada orang yang mengatakan anugerah terbatas hanya di zaman ini. Alkitab tidak berbicara demikian, saudaraku. Bahkan dikatakan di pasal yang terakhir kitab Wahyu ini, pasal 22 ayat 17, dikatakan di situ, dan roh serta mempelai wanita berkata, marilah. Dan dia yang mendengar, biarlah dia berkata, marilah.
Dan dia yang haus, biarlah dia datang. Dan dia yang mengingini, biarlah dia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Di sini masih ada ministry daripada gereja, dan itu diuraikan. Ministry untuk memberikan air kehidupan, memberikan benih kehidupan, sehingga pemerintahan Tuhan boleh berjalan melalui atau di dalam hati manusia. Inilah 4 hal yang akan terjadi. Saya ulangi lagi, bahwa yang pertama, orang-orang mati akan dihakimi. Ketika misteri Elohim dibuka oleh sangkakala ke-7 itu, maka orang-orang mati akan dihakimi. Artinya akan dikoreksi. Memang ada unsur dia dihukum juga, tapi ada unsur juga koreksi. Dia mengenal kebenaran orang-orang mati ini. Yang kedua, orang-orang kudus akan diberikan upah, menjadi raja-raja dan imam-imam. Yang ketiga, pemerintahan gereja Babel, pelacur, akan dihancurkan. Yang keempat, maka anugerah Tuhan terbuka, benih kehidupan mengalir kepada ciptaan. Inilah artinya makna daripada misteri Elohim itu, di mana Elohim memerintah bersama dengan orang-orang kudusnya. Dan kitab ini, kitab Wahyu, sangat positif mengungkapkan bagaimana kerajaan sorga datang ke muka bumi ini, bagaimana pemerintahan Elohim ini datang ke muka bumi ini. Sedemikian datangnya 4 hal ini, sehingga menjadi langit dan bumi yang baru. Tidak ada lagi maut, tidak ada lagi kerajaan-kerajaan yang lain. Semua sudah menjadi kerajaan Tuhan dan yang diurapinya. Ini sungguh luar biasa, saudaraku. Ini suatu kabar baik. Kabar baik daripada ini adalah Injil kerajaan. Artinya kabar baik tentang kerajaan sorga. Bahwa kerajaan dunia akan menjadi kerajaan Tuhan dan yang diurapinya. Akan terjadi pemulihan segala sesuatu. Tidak akan ada lagi iblis memerintah atau orang-orang jahat memerintah. Tidak ada. Semua sudah dipatahkan. Dan Bapa menjadi semua dalam semua. Kehendak Tuhan terjadi di bumi seperti juga di surga. Amin. Puji Tuhan.